Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Hari ini saya ingin berbicara tentang percaya pada Tuhan Yesus dan dipenuhi Roh Kudus adalah satu kesatuan, tidak terpisah. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus, orang itu juga dipenuhi Roh Kudus. Ya, perhatikan perkataan Tuhan Yesus sendiri sebelum dia naik ke surga, sebelum Roh Kudus itu diutus ke dunia. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 7 ayat 38 sampai 39, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Sekarang kita hidup di era perjanjian baru. Yesus sudah dimuliakan, Roh Kudus itu sudah datang. Jadi harusnya orang yang percaya pada Tuhan Yesus itu menerima Tuhan Yesus dan dalam satu paket menerima juga Roh Kudus. Tapi pada kenyataannya saudara-saudara, yang terjadi adalah orang mengaku percaya pada Tuhan Yesus, tapi hidupnya kosong, tidak ada Roh Kudus. Malah kadang-kadang roh setan yang ada di hatinya tuh mengaku percaya pada Tuhan Yesus tapi masih kedukun, mengaku percaya pada Tuhan Yesus tapi jadi dukun. Ya, saya pernah berdiam beberapa lama, ya beberapa tahun lah di pedalaman salah satu pulau besar di Indonesia, di mana dikatakan penduduknya mayoritas Kristen. Tapi pada waktu saya bertemu dengan pendetanya merangkap dukun. Nah, saudara-saudara, itulah yang terjadi sebetulnya di Indonesia. Kenapa itu bisa terjadi? Saya memikirkan dua sajalah, jangan banyak-banyak. Satu, salah pemahaman. Ini Filipus, ini seorang penginjil yang berangkat ke Samaria dan menginjil. Ada banyak orang Samaria yang percaya, bertobat pada Tuhan Yesus, tapi mereka belum diberi Roh Kudus. Kenapa? Alasannya karena rasul-rasul belum datang ke situ untuk menumpangkan tangan sehingga agar orang-orang Samaria diberi Roh Kudus. Anggapan pada waktu itu adalah untuk diberi Roh Kudus harus ditumpangi tangan oleh rasul-rasul. Nah, Tuhan tidak membiarkannya, Tuhan mengoreksi. Beberapa waktu setelah itu, Rasul Petrus diundang untuk berkhotbah di rumah Kornelius. Dan pada waktu Petrus melayani di rumah Kornelius, yang hadir semuanya bukan orang Yahudi kecuali Petrus dan rombongan. Petrus berkhotbah dan orang-orang bukan Yahudi ini mendengar firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Pada waktu mereka mendengar firman Tuhan, mereka dipenuhi Roh Kudus, sebab dalam Alkitab dikatakan mereka mendengar. Orang-orang itu berkata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Nah, orang-orang golongan percaya dalam golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena mereka melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Nah, jadi Roh Kudus itu dicurahkan atas semua bangsa, memenuhi hati orang yang terbuka untuk Tuhan, betul-betul terbuka untuk Tuhan, siap menerima Roh Kudus. Yang kedua, karena pengajaran yang tidak lengkap. Ya, saudara, banyak orang mendengarkan pengajaran itu sebagian saja tidak lengkap. Ada orang yang tidak percaya tentang kepenuhan Roh Kudus dan sebagainya. Ya, contohnya kalau di dalam perjanjian baru itu orang-orang di Efesus, mereka itu sudah bertobat, percaya, dibaptis, Kristen dengan sungguh-sungguh. Paulus datang ke Efesus menemui orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh. Tapi pada waktu Paulus bertanya, apakah kamu sudah dipenuhi Roh Kudus ketika menjadi percaya? Orang-orang di Efesus itu bilang gini, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu mereka mendengarkan pengajaran Paulus bahwa kalau hanya bertumpu pada pengajaran Yohanes Pembaptis cuma orang bertobat, kata Paulus. Tapi kita harus melangkah lebih lanjut pada pengajaran Yesus Kristus. Orang harus dipenuhi Roh Kudus. Orang-orang ini hatinya terbuka yang mendengar pengajaran Paulus, dan mereka lalu bilang, ya sudah, kami mau dipenuhi Roh Kudus. Dengan segenap hati mereka bilang, Rasul Paulus menumpangkan tangan atas mereka dan mereka dibaptis dalam Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dengan bahasa roh dan bernubuat.
jemaat Efesus mau menerima koreksi yang benar dengan hati yang benar dan hati yang terbuka. Akibatnya mereka segera dipenuhi Roh Kudus. Sekarang saudara-saudara, banyak tidak dipenuhi Roh Kudus karena mereka tidak mendengar informasi yang benar tentang Roh Kudus. Lebih banyak berdebat sekarang ini orang, dipenuhi Roh Kudus itu berbahasa roh tak? Kalau nggak berbahasa roh, tidak dipenuhi Roh Kudus tak? Saudara-saudara, masalahnya bukan berbahasa roh atau tidak berbahasa roh. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tahu bahwa dirinya sudah dipenuhi Roh Kudus. Ya, orang yang dipenuhi Roh Kudus tahu bahwa dia dipenuhi Roh Kudus. Meskipun katakan saja dia tidak berbahasa roh, ada kesaksian Roh Kudus di dalam batinnya. Ada bahaya bagi orang Kristen kalau dia tidak dipenuhi Roh Kudus. Satu, dia akan jatuh dan menjadi lebih jahat dari semula. Tuhan Yesus menceritakan tentang iblis yang keluar dari seseorang. Kenapa? Karena disuruh pergi. Biasanya selalu ini terjadi, bukan biasanya, selalu ini terjadi. Iblis pergi dari hati seorang pada waktu Yesus diundang masuk ke dalam hatinya, dan dosa-dosanya ditebus. Lalu saudara-saudara, hatinya tertata rapi, hidupnya tertata rapi. Kemudian iblis yang keluar itu, setan yang keluar itu tidak menemukan tempat. Kata Tuhan Yesus, setan itu bilang, coba aku tak lihat rumahku yang lama. Pada waktu dia datang ke orang itu, dia dapati hati yang sudah bersih, tertata rapi, tapi kosong. Lalu iblis itu pergi membawa 7 temannya, masuk ke tempat yang kosong, dan orang itu menjadi lebih jahat dari semula. Ini bahaya bagi orang Kristen kalau dia tidak dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua, orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus pasti hidup dalam kedagingan. Dan dalam Galatia pasal 5 ayat 19-21 katakan perbuatan kedagingan itu adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Lalu Rasul Paulus berkata, terhadap semuanya ini kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perhatikan, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah berarti tidak masuk surga. Kenapa begitu? Karena percaya pada Tuhan Yesus dan dipenuhi Roh Kudus itu satu paket, tidak boleh dipisahkan. Orang harus terima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan pemahaman yang benar untuk menerima juga Roh Kudus dalam hidupnya. Saudara, di masa raya Pentakosta ini, ya, mari kita siapkan hati, selidiki hati. Kita sudah punya kesaksian roh kak, bahwa kita itu adalah dipenuhi Roh Kudus. Gini saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia punya satu kesaksian roh dalam batinnya bahwa aku adalah anak-anak Allah. Mantap ngomongnya, dan tingkah lakunya memang tingkah laku anak-anak Allah, buah roh, ya. Tapi kalau saudara ragu-ragu, ini saatnya untuk kita buka hati bagi Tuhan. Ingat, berbahaya untuk menjadi orang Kristen yang tidak dipenuhi Roh Kudus. Bahaya kejatuhan mengintai setiap saat. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini. Amin.